Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Rahmatullah, NIM 21110651103. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Jember dan saya di sini akan menjelaskan tentang pola kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan yang merupakan tugas UAS saya pada semester 3. Pola kalimat adalah rangkaian kata dari suatu kalimat yang penuh yang dilihat dari perilaku sintak yang dengan menerapkan fungsi sintaksinya subjek, predikat, objek, dan keterangan seperti pada kalimat berikut. Contoh, sejak masih kanak-kanak, gadis yang sekarang telah berusia 15 tahun dan telah bersekolah di SMU itu sudah memperlihatkan tingkah laku yang aneh yang berbeda dengan tingkah laku gadis sebaiknya. Lalu pada kalimat kedua, yaitu kemarin dia menulis surat. Jika Anda ditanya bahwa apa persamaan dari dua kalimat tersebut, tentu kita akan bingung. Karena pada dasarnya kalimat tersebut memiliki makna yang sudah berbeda. Namun, berdasarkan pola dasar kalimat kedua memiliki persamaan, yakni sama-sama disusun dengan pola dasar keterangan subjek, predikat, dan objek. Keterangannya yaitu, pertama, keterangan. Pada kalimat pertama, keterangan ditunjukkan pada kalimat sejak masih kanak-kanak. Pada kalimat kedua yaitu kemarin. Pada subjeknya, pada kalimat pertama, terdapat di gadis yang sekarang telah berusia 15 tahun dan telah bersekolah di SMU itu. Pada kalimat kedua, yaitu subjeknya adalah dia, predikat. Pada kalimat pertama, predikat sudah memperlihatkan itu merupakan predikat. Pada kalimat kedua, yaitu menulis. Objek. Pada objek di kalimat pertama, yaitu tingkah laku yang aneh yang berbeda dengan tingkah laku gadis sebaiknya. Pada objek kedua, kalimat kedua, yaitu surat. Dengan demikian, diperlukan pemahaman dalam dari sifat yang tiap-tiap fungsi sintaks antara lain subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mari kita coba menjelaskan tentang subjek. Subjek memiliki sifat yang dapat dikenali dengan cara berikut. Pertama, jawaban atas pertanyaan siapa jika subjeknya bernyawa dan apa jika subjeknya tidak bernyawa. Contoh, kita belajar bahasa Inggris dengan tekun setiap hari. Siapa yang dibicarakan? Jawabannya adalah Dita. Laptop yang rusak itu sudah diperbaiki oleh paman dengan susah payah. Apa yang dibicarakan? Jawabannya adalah laptop. Didahului kata bahwa. Contohnya misal, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa para menteri harus bekerja demi pemulihan ekonomi nasional. Frasa para menteri terletak setelah kata bahwa sehingga menjadi subjek. Seperti itu. Lalu pada pembahasan selanjutnya, yaitu predikat. Sebagai fungsi terpenting dalam kalimat selain subjek, predikat mempunyai cara untuk diidentifikasi sebagai berikut. Contoh, menjawab pertanyaan di mana atau mengapa. Contohnya, besi yang terkena air itu berkarat karena sudah lama tidak didapat. Mengapa besi yang terkena air itu? Jawabannya berkarat. Sehingga berkarat dari predikat pada kalimat tersebut. Yang kedua, siswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang akan diadakan pada bulan Desember. Bagaimana dua orang siswa menjawabnya mendaftarkan diri sehingga frasa verbal mendaftarkan diri menjadi predikat pada kalimat tersebut. Verbal adalah merupakan suatu predikat khusus, yakni predikat kopulatif. Contohnya, gajah merupakan hewan mamalia yang bertubuh besar dan berbelalai. Itu merupakan kalimat verbal.
Berikutnya adalah objek. Objek memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Langsung terletak setelah predikat. Contoh. Pertama, ibu memakan pisang goreng. Dapat dipastikan. Contohnya, dapat dipastikan. Contohnya, polisi menangkap maling. Maling ditangkap oleh polisi. Lalu ketiga, tidak didahului preposisi. Contohnya, adik melompat di sawah. Frasa di sawah bukanlah objek. Lalu pada pembahasan berikutnya adalah keterangan. Keterangan, fungsi stack yang satu ini berperan dalam pemberian informasi lebih lanjut yang dapat berupa kata, frasa, ataupun anak kalimat. Pada umumnya, yang diawali dengan preposisi atau konjungsi akan menjadi keterangan. Selain itu, keterangan memiliki beberapa macam jenis, antara lain keterangan waktu, seperti contohnya kemarin, seminggu lalu, 2 minggu lalu, dan sebagainya. Dalam kalimat, contohnya sesudah, kemudian, setelah, dan sebagainya. Keterangan tempat. Keterangan tempat memiliki contoh seperti di ruangan, dalam rumah, pada tembok, dan sebagainya. Keterangan cara memiliki contoh seperti dengan seksama. Ada beberapa catatan yang menentukan pola kalimat, antara lain jika predikat diawali imbuhan ber, contohnya pada ber sebagai sirkulasi, kata selanjutnya sudah dipastikan bukan objek, tetapi keterangan atau pelengkap yang cenderung pelengkap. Apapun yang diawali preposisi, konjungsi, adverbia sudah pasti keterangan. Ketiga, jika predikat diberi imbuhan me-kan, kata selanjutnya sudah pasti objek. Kata keempat, anak kalimat bersifat keterangan. Kelima, jika diawali kata oleh, sudah pasti pelengkap, bukan keterangan. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.